Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya admin di channel trading saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk sesi video kali ini kita akan membahas mengenai saham INTP ya, yang mana saham INTP ini dimintai subscriber kami untuk kita ulas secara lengkap ya, seperti itu. Sebelum kita ulas mengenai dari saham INTP ini, perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Jadi disclaimer on ya teman-teman. Bagi kalian yang ingin direview, silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereviewnya. Kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan konsisten ya, seperti itu ya teman-teman ya. Dan bagi kalian yang mungkin sibuk kerja atau bukan dari praktisi keuangan, bukan dari praktisi ekonomi, mungkin kalian tidak punya alat seperti ini, kalian bisa gabung saja di channel ini ya. Apa manfaatnya? Kalian akan mendapatkan rekomendasi saham setiap hari dari tim kami yang pasti cuan untuk besok ya. Dan biasanya kami akan merekomendasikan saham sejumlah 1 sampai 8 emiten ya. Dan untuk target profitnya 1-3% ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja ke topik utama. Untuk sesi video kali ini kita akan bahas mengenai dari saham INTP ya. Segmen ini kita akan bahas secara analisa teknikal dulu, terus dari analisa keuangan, bandarmologi asing, dan juga informasi mengenai dari saham INTP. Oke, langsung saja kita akan bahas mengenai dari saham INTP secara analisa teknikal dulu ya. Makanya bagi kalian jangan di skip video kali ini agar kalian tidak gagal paham bagaimana cara cuan di saham INTP ini ya, atau Indosemen Tunggal Prakasa ya, secara teknikal ya. Oke. Secara teknikal untuk saham INTP ini adalah tipe saham untuk swing dan juga untuk invest. Jadi jangan untuk trading ya teman-teman ya. Kenapa? Karena dia itu adalah saham yang volumenya cukup tinggi ya. Namun dari volatilitasnya cukup kecil. Makanya bagi kalian itu kalau mau trading itu jangan di saham seperti ini. Jadi kalian itu invest ya di sini dan juga mau swing saja. Bagaimana cara belinya? Atau bagaimana cara cuannya di saham INTP ini? Kalian bisa antri beli di harga 10.160 serta di harga 10.097 dan juga di harga 9.990. Menarik jika harga ini menyentuh di harga 9.810 ya. Kalau kita lihat dari ini volumenya 2-3 hari yang lalu dia itu masih diakumulasi, dan di bulan Mei ini masih diakumulasi sama benar ya. Memang dia ini menarik ya untuk swing dan juga untuk invest, dan dia volatilitasnya itu sangat kecil ya, seperti itu. Untuk target sell jangka pendeknya ada di harga 10.492 dan juga di area 10.595, dan untuk jangka panjangnya ada di harga 10.846 serta di harga 11.600 ya, mengenai dari saham INTP ini. Kita akan buktikan ya untuk tradingnya bagaimana ya. Sesuai apa yang saya katakan, bahwa ketika kalian trading ya atau fast trade, ini volatilitasnya cukup kecil ya. Nih ya, tidak terlalu volatil sekali. Jadi kalian bisa antri beli di harga 10.150 dan ini nanti dijual di harga 10.300 dan juga di 10.321 ya. 1-3% kalian kabur kalau misalkan all in ya. Kalian yang suka tergantung kalian ya, passionnya bagaimana, seperti itu ya. Oke, ini secara teknikal kita sudah bahas. Kita akan membahas secara stock price-nya atau stok harga dari saham INTP ini. Ya, apa yang saya katakan itu benar ya, bahwa frekuensi di saham INTP ini cuma 780 saja dan volumenya cuma 6.689 dan nilai transaksinya cukup besar ya, sekitar 6.831. Angka ini sudah disederhanakan ya. Jadi kami membacakan secara data ini saja ya, namun secara realnya ini bisa sampai 6 miliar ya, seperti itu mengenai dari saham ini. Ini di jam 11:40 ya. Saham INTP ini dibuka di harga 10.200 dan high-nya ada di 10.300 dan low-nya ada di 10.150.
saham INTP ini sudah naik 0,98% ya. Ini ya, naikannya itu kecil ya. Apabila kalian tuh jual di situ ya mungkin 0,3 atau 0,4 ini ya kalian dapatnya kecil ya. Jadi tidak rekomen apabila untuk trading. Jadi naiknya untuk swing saja ya. Dan kita ke tab tradingnya ya teman-teman ya. Di sini bidnya ada 2481 dan overnya ada 4721 ya. Di sini overnya ini di 10.500 ini ada yang mau antri sell ya di sini. Dan di harga 10.200 ini ada yang antri beli juga cukup banyak, dan 10.150 ini juga antri banyak, dan ini juga antri ya, seperti itu. Jadi mereka itu belinya itu swing atau belinya itu nyicil ya, seperti itu. Lanjut kita alih ke asingnya. Bagaimana mengenai dari saham asing? Di sini kalian bisa lihat bahwa asing di saham INTP ini dia terus distribusi ya. Kenapa kok dia distribusi? Ya, karena di bulan April kemarin ini asing ini cukup mengakumulasi ya. Jadi wajarlah ketika dia sudah punya barang di harga bawah dan dia waktunya untuk jualan. Ya, seperti itu ya. Dan di sini kita cek di sisi finansialnya, ya kita cek ya. Di sini rata-rata di book value-nya ada 5.416 dan EPS-nya ada 100, price equity ratio 25,8 dan PBV-nya 1,9 ya. Dan mengenai dari total penjualan dari saham INTP ini cukup baik ya, meningkat terus, dan cost of goods sold-nya ya stabil. Profitnya juga cukup gede ya, sekitar 1 juta ini. Dan mengenai dari operating expense-nya stabil ya. Di setiap tahun itu bahan gaji karyawan itu naik ya, dan juga barang-barang lain entah itu dari bensin dan lain sebagainya. Ya, dan EBIT-nya juga ikut naik, dan mengenai dari net income-nya juga cukup baik ya. Dan di sini price equity ratio-nya naik 2 kali lipat ya, earning per share-nya ini ya, jumlah sahamnya. Ini yang dulu 49 dia ke 100 kembali lagi ya. Ini kalau kalian untuk invest atau untuk swing ini menarik ya, kalian bisa dapatkan 2. Dan di total aset dari saham ini, dari saham INTP ini ada kenaikan juga ya, di penurunan ya. Ini penurunan daripada tahun kemarin. Dan mengenai dari total liability-nya ini ada 5 juta ya, dan total equity-nya ada 19 juta. Ya, ini ikut mengecil, dan price equity ratio 26,1, PBV 1,9 dan debt equity ratio 0,3, return on assets 5,8 dan return on equity-nya ada 7,5 ya teman-teman ya. Dari saham INTP ini kita cek ya. INTP ini dulu IPO-nya di harga berapa? Ya, IPO di harga 10.000 ya, dia masih lumayan lah, tidak terlalu mahal banget karena dia itu jumlah saham yang beredar sekitar 36 juta ya. Ini disederhanakan ya angkanya. Dan secara daily juga apa yang saya katakan bahwa saham ini itu tidak terlalu volatilitas. Karena sisi lain dia maksimal terbang tinggi itu cuma 3 ya 0. Jadi naiknya itu pelan-pelan. Dan penurunnya juga pelan-pelan. Ini yang guyur karena dia sudah punya barang di bawah, jadi ya harus guyur. Seperti itu, karena dia udah harganya cukup tinggi maka dia harus guyur. Dan ini untuk transaksinya ya, kalian bisa lihat ya. Ya. Jadi apabila untuk swing para invest itu kayak gini, jadi cicil belinya ya. Jadi kalian bisa melihat seperti ini, mungkin kalian pakai HP ya, bisa diperbesar nih kameranya kayak gini. Ya kalau misalkan ini kecil ya. Namun kalau kalian pakai monitor ini, kalian bisa melihat dari ekspresi wajah saya dan menjelaskannya seperti itu. Storytellingnya juga seperti itu ya. Ini dari saham INTP, dan kita juga mendapatkan informasi mengenai dari saham INTP ini secara detail ya. Ya, kita akan paparkan. Ya. Ini kami lansir dari Liputan 6 ya. Ini yang berjudul apa ini? Indosemen Tunggal Prakasa terbaik dividen di tahun 2002 ya. Per 160 per saham berarti berapa dapatnya? 1.600 ya. 16.000 ya. 100 slot ini kan per saham ya, berarti 1.600. 16.000 ya per lotnya kalian dapatkan. Ini cek jadwalnya. Ini ditulis oleh Elga Nur Mutia ya, diperbarui tanggal 22 Mei
jam 8 nanti siang ya, nanti pagi. Kita baca dulu bahwa PT Indosmen Tunggal Perkasa atau INTP bakal memberikan dividen tunai untuk periode tahun buku tahun 2022 itu sebesar 548,97 miliar ya. Dividen tersebut setara dengan 160 per saham. Mengutip keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia ditulis pada Senin tanggal 22 Mei kemarin, pembagian dividen tersebut sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPS pada 17 Mei tahun 2023 ya. Sementara itu hingga 31 Desember tahun 2022, laba bersih yang didapat didistribusikan kepada entitas induk sebanyak 1,84 triliun, satu laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya ada 17,37 triliun serta total ekuitas senilai 19,56 triliun ya. Ini jadwalnya ya. Kaum dividen di pasar reguler sekitar 26 Mei ya. Dan ex dividennya ini 29 Mei ya. Ini ya, catat ya ini ya. Dan dividen di pasar tunai sekitar 30 Mei dan ex dividennya 30 Mei ya, akhir bulan ya ini ya. Hati-hati ya karena dividen trap masuk saja. Dan di sini rekorder trap ada 20 Mei dan pembayaran dividen tanggal 8 Juni ya. Ini dicatat ya, di garis bawah ya, dia akan bagi dividen. Di sini sebelumnya PT Indosmen Tunggal Prakasa Tbk INTP akan bagikan dividen sekitar 548,95 miliar kepada pemegang saham perseroan. Kesepakatan pembagian dividen tersebut telah ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPS pada Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023. Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Indosmen Tunggal Prakasa Tbk yaitu Antonius Markus menunturkan bagian total dividen kepada pemegang saham perseroan sebesar 548,97 miliar tanpa memperhitungkan jumlah saham yang dikuasai perseroan karena pembelian kembali saham. Demikian dikutip dari Antara, ditulis pada hari Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023 ya. Antonius menunturkan RUPS Indosmen Tunggal Prakasa juga menyetujui penggunaan laba bersih perseroan tahun buku tahun 2022 sebesar 1.842 triliun. Ia menurunkan sisa laba bersih tahun berjalan tahun buku sekitar 222 setelah pembagian dividen tunai akan dicatat sebagai bagian dari saldo laba bertahan yang belum ditentukan penggunaannya ya. Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada hari Selasa tanggal 30 Mei tahun 2023 ya, pukul jam 4 ya, seperti itu. Ketika kalian jam 4 kalian sudah dapat ya, ini ya pre-closing, kalian beli saja di pre-closing di jam 15.50 kalian beli saja 2 tik, nanti kalian dapat dan besoknya kalian langsung pasang stop loss ya, seperti itu. Nanti kalian bisa dihitung ya cepet-cepetan ya, apakah kalian itu nanti kena para yang mempunyai broker-broker yang kecepatannya cukup tinggi seperti BK, JP Morgan, terus MG ya, seperti itu yang jumlah orderan itu cepat ya. Mungkin kalau kalian itu pasang itu ya nanti nggak dapat stop lossnya, mungkin diguyur ya, seperti itu ya. Ini ya mumpung masih murah, diakumulasi saja ya, seperti itu caranya ya. Kalau pengen itu kalian kalikan saja. Kalau kalian ini dapat 16.000 ya per lot ya, jumlah ini sekitar 10.000, kalian kalau pengen dapat 1.600.000 ya, kalian kalikan saja seperti itu. Nah 1.600.000 kalian beli sekitar 100 miliar atau enggak 200 miliar ya, kalian dapatkan seperti itu ya di saat pre-closing. Setelah itu kalian langsung kayak gitu. Biasanya tuh ketika pas ex dividen di tanggal satunya biasanya kena cut loss kayak gitu ya. Jadi cepet-cepetan kayak gitu ya teman-teman ya. Itu bocoran ya, trik untuk mendapatkan dividen ya, nanti jumlah sahamnya. Tapi kalian juga harus menghitung ya, menghitung juga, jangan terposok seperti itu. Jangan terperangkap juga bahwa dividen ini adalah wilayahnya bagi para investor yang nyicil, yang mungkin jauh-jauh hari ya, seperti itu. Jadi mau diguyur sampai akhir B dan lain sebagainya kayak gitu, mereka masih untung ya, dia dapatkan dividen juga seperti itu.
dan mungkin mulai diakumulasi pelan-pelan ya, seperti itu ya teman-teman ya. Makasih dari saya, terima kasih juga yang sudah bergabung di channel ini. Akhirnya kalian bisa cuan konsisten dari kami ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mereview saham yang lain lagi ya. Silahkan tulis komentar kalian di bawah ya, dan komentar apabila channel ini kurang bermanfaat ya, dan apabila channel ini bermanfaat silahkan share atau dibagikan ya. Semoga ibadah kami mereview ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya. Tetap semangat, jangan menyerah ya di dunia pasar modal. Kita ada di samping kalian. See you.